Baik anak-anak, karena sekarang semuanya sudah berkumpul, pembelajaran hari ini bisa kita mulai ya. Oke, sekarang silahkan ketua kelas untuk memulai pembelajaran hari ini dulu. Isti'dadan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, adik-adik semua sekarang sangat semangat ya. Oke, bagus sekali. Masih pagi, masih energinya masih banyak, harus semangat dong. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ada yang sudah belajar kemarin? Siapa yang sudah belajar kemarin tentang materi yang akan kita belajar hari ini? Oh iya, Fatimah pinter. Tapi Fatimah diam dulu ya, jangan kasih tahu teman-temannya kita hari ini akan belajar apa. Jadi hari ini kita akan belajar yang indah-indah nih anak-anak. Ada yang tahu nggak kira-kira apa yang indah-indah? Bu Guru, oh iya pasti Bu Guru itu pasti indah dong ya. Nah, kali ini kita akan belajar yang indah-indah. Cluenya seperti halnya kita tahu bahwa keindahan bahasa. Nah, karena kan kita belajar bahasa ya, keindahan sastra bahasa itu tidak hanya dimiliki oleh bahasa Indonesia, tapi juga bahasa Arab juga memiliki keindahan sastra, susunan gramatikal yang sangat luar biasa. Bahkan sastra dalam bahasa Arab itu lebih dalam keindahannya, lebih tinggi, lebih luar biasa keindahannya daripada keindahan sastra bahasa Indonesia. Ini Bu Guru bukan membandingkan ya, tapi memang dari sejarah bahwasanya sastra di dalam bahasa Arab itu sudah dikenal dari zaman dahulu, dari zaman sebelum Rasulullah lahir, dari zaman yang sangat sebelum Masehi, bahkan sebelum Hijriah, itu keindahan sastra dalam bahasa Arab itu sudah sangat-sangat masyhur gitu. Nah, dalam bahasa Arab kesusastraan tertinggi itu ada dalam apa? Ada yang tahu? Pinter sekali Fahmi. Jadi kesusastraan tertinggi dalam bahasa Arab itu ada dalam Al-Quran. Jadi kalau anak-anak membaca, kalau anak-anak bisa paham susunan kata, susunan kalimat, gramatikal dalam bahasa Arab itu sangat-sangat luar biasa indah, dan tidak ada satu manusia pun yang bisa membuat satu ayat yang menyamai keindahan daripada Al-Quran. Nah, jadi ini ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Iya, Aisyah pintar sekali. Kali ini kita akan belajar tentang Asy-Syi'rul Arabiyyu atau syair bahasa Arab. Nah, syair sendiri ini kan kata yang sudah sangat-sangat kita kenal ya, sudah sering kita dengar, karena syair itu sendiri berasal dari bahasa Arab gitu. Jadi banyak sekali bahasa dari bahasa kita, bahasa Indonesia itu yang lahir dari bahasa Arab atau diambil dari bahasa Arab. Nah, sebelum kita akan memulai pembelajaran tentang syair, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pada pembelajaran kali ini. Jadi, kompetensi dasarnya ialah memahami fungsi sosial, struktur tes, serta mendemonstrasikan tindak tutur dan mengevaluasi gagasan dalam mengkonstruk gagasan baru dalam teks berbahasa Arab yang berkaitan dengan tema syair, dengan tema yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian indikatornya, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan fungsi sosial dari teks deskriptif, kemudian mengemukakan kosakata yang berkaitan dengan tema kita, yaitu tema Asy-Syi'rul Arabiyyu, serta menjelaskan bentuk, makna, dan fungsi dalam isim tafdhil. Jadi kali ini kita akan belajar tentang syair bahasa Arab dan tentang isim tafdhil. Kemudian dalam mendalami materi ini kan minggu kemarin Bu Guru sudah menyampaikan nih, dalam mendalami materi ini Bu Guru akan menggunakan media apa? Ada yang ingat? Ya Hafid, media apa?
Benar sekali, khoritotul mafahim. Ada yang ingat khoritotul mafahim itu apa? Iya Rizky? Iya benar sekali, ahsan. Benar sekali. Hafid tadi menyampaikan bahwasanya khoritotul mafahim itu adalah apa? Apa Hafid? Rizky? Iya, peta konsep. Jadi untuk mempermudah kita dalam memahami dan mendalami materi kita pada kali ini, kita akan mempelajari materi ini dengan menggunakan peta konsep. Anak-anak sudah bawa alat-alat yang sudah Ibu suruh kemarin? Bawa apa saja? Ya, bawa spidol dan kertas manila. Pintar sekali. Nah, jadi setelah nanti setelah kita mempelajari tentang syair dan kosakata bahasa Arab, Bu Guru akan meminta anak-anak untuk membuat khoritotul mafahim atau peta konsep tentang isim tafdil untuk mempermudah kita mempelajari. Jadi anak-anak silahkan dibaca materi tentang isim tafdil dan silahkan dibuat peta konsep sendiri. Jadi anak-anak sendiri yang membuat. Jadi biar anak-anak paham gitu, bisa memetakan sendiri pemahaman daripada isim tafdil tadi. Nah, peta konsep yang terbaik akan kita gunakan untuk pembelajaran minggu depan ya. Oke, semangat. Iya, pintar sekali. Ahsantum. Jadi silakan untuk pembelajaran sebelum membuat peta konsep kita akan belajar membaca syair Arab dulu ya. Silahkan Tia, halaman 39, silakan dibaca syair berbahasa Arabnya. Gantian ya semuanya ya. Ahsantum, baik sekali. Semuanya tadi sudah bergantian membaca syair bahasa Arab dan semuanya benar-benar ada ya. Memang ada yang kurang bagus, tapi sudah ada kemauan nih. Sudah ada kemauan untuk mengasah kemampuan membacanya. Jadi yang penting bukan membaca syair kemampuannya itu, tapi yang penting adalah gimana qiraahnya itu bisa diasah gitu ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan tema kita kali ini, yaitu Asy-Syi'ru Al-Arabiyyu. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan Asy-Syi'ru Al-Arabiyyu. Nah, kita akan memahami kosakata ini dengan menyanyi ya, biar anak-anak bisa hafal. Oke ya, sekarang kita bernyanyi bersama-sama. Asy-syi'ru syair, syairun penyair, qasidah itu saja, madhun memuliakan, hamasah semangat, rosa syair ratapan. Ulangi lagi ya. Asy-syi'ru syair, syairun penyair, qasidah itu saja, madhun memuliakan, hamasah semangat, rosa syair ratapan. Nah, sekarang anak-anak mengulang 3 kali ya. Diulang 3 kali. Ahsantum, semuanya sudah menyanyikan dengan bagus, sudah mengulang 3 kali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu tadi dengan beberapa kata yang dibuang. Lagi ya. Asy-syi'ru syair, syairun, qasidah itu saja, memuliakan, hamasah syair ratapan. Ahsantum. Oke, semuanya sudah hafal ya. Tadi semuanya sudah bisa menyanyikan lagu ini tanpa melihat dengan beberapa kata yang dibuang. Baik, sekarang gantian baris sini sama sini menyanyikan ini dengan beberapa kata yang akan Ibu hapus. Ayo dari sebelah sini dulu. Ahsantum. Dari sebelah sini sekarang. Ahsantum. Sekarang sebelah sini. Ya, ahsantum. Sekarang terakhir sini.
Iya, semuanya sudah bisa ya, sudah hafal ya. Selanjutnya, silahkan anak-anak membuat khoritatul mafahim atau peta konsep yang kemudian nanti bagi yang bisa membuat peta konsep yang paling bagus itu akan kita gunakan untuk bahan pembelajaran hari ini dan akan dapat hadiah juga tentunya. Ya, ayo semangat. Silahkan dimulai dengan menggunakan spidol dan juga kertas yang sudah kalian bawa dan siapkan dari rumah. Nah, jadi Bu Guru akan menjelaskan dulu apa sih isim tafdil itu. Jadi isim tafdil itu adalah isim yang digunakan untuk menyatakan sebuah perbandingan. Di sini lebih ke perbandingan yang lebih gitu. Entah itu lebih buruk, lebih baik dan lain-lain. Jadi ini untuk mengekspresikan atau menyatakan suatu kata tentang kelebihan antara suatu benda, orang, atau sesuatu, kelebihan antara sesuatu benda dengan sesuatu yang lain gitu. Jadi itulah yang disebut isim tafdil. Isim tafdil itu wazannya ada dua, ada af'alu dan ada fu'la. Untuk ketentuannya akan kita pelajari minggu depan ya, karena ini hanya gambaran saja supaya anak-anak hari ini paham gimana cara memetakan penjelasan tentang isim tafdil itu. Contohnya ada Fatimatu futla khuluqon, artinya apa? Oh iya, Nisa silakan jawab. Ahsanti, Nisa tadi bilang artinya adalah Fatimah lebih baik akhlaknya. Kemudian siapa yang bisa jawab nomor 2? Oh, Wardah. Oke, apa Wardah? Oh, Ahsanti. Jadi Wardah tadi bilang kalau arti dari ini adalah membaca itu lebih baik daripada bermain. Bener kan? Nah, ya. Jadi ini gambaran tentang materi kita hari ini. Silakan anak mulai membuat peta konsep tentang materi isim tafdil. Dengan harapan nanti setelah anak-anak paham apa itu isim tafdil, anak-anak bisa mengungkapkan kata tentang perbandingan, entah itu komparatif dan lain-lain. Baik, silahkan dibuat. Kemudian peta konsep terbaik akan kita gunakan untuk pembelajaran minggu depan. Baik, kita sudah mendapatkan satu peta konsep terbaik yang akan kita gunakan untuk mempelajari materi isim tafdil ini minggu depan, yaitu peta konsep milik Nadia. Tepuk tangan untuk Nadia. Ahsanti Nadia. Yang lain jangan berkecil hati, semuanya bagus, tapi untuk terstrukturnya itu saya memilih milik Nadia. Nanti di pembelajaran berikutnya kita akan menggunakan materi media ini lagi, supaya karena saya lihat anak-anak bisa memahami dengan baik materi yang digunakan, materi yang diajarkan dengan menggunakan peta konsep ini. Oke, sekarang hari ini kita belajar apa saja tadi? Ya, kita belajar tentang syair. Apa itu syair? Oh iya, pintar Andi. Ahsanta. Kemudian kita belajar juga tentang kosakata. Silakan diulang Andika. Ahsanta, Andika juga sudah hafal. Kemudian kita belajar tentang isim tafdil. Apa itu isim tafdil, Erika? Ahsanti, Erika bilang tadi isim tafdil adalah isim yang digunakan untuk menyatakan pendapat tentang atau menyatakan sesuatu kelebihan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Baik, terima kasih kepada anak-anak untuk perhatiannya pada hari ini. Terima kasih juga sudah membuat peta konsep yang sangat bagus, terutama untuk teman kita satu ini, yaitu Andi yang sudah membuat peta konsep yang sangat bagus, dan Nadia tadi ya. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa untuk peta konsepnya dipahami. Silakan besok anak-anak maju mempresentasikan masing-masing peta konsep yang sudah dibuat. Kemudian kita akan membahasnya secara lebih lanjut dengan menggunakan peta konsep milik Nadia. Syukron. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.